Ayo berdoa dulu bareng-bareng atau salah satu mimpin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bisa on mic ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin wa rasulullah. Rabbi zidni warzuqni. Ngajinya surat apa? Al-Quran surat apa ngajinya? Salsabila. Iya, Ibu. Mau ngaji surat apa? Untuk selanjutnya baca surah Anas. Teman-teman bisa on mic kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang K3, yaitu untuk meningkatkan kapasitas fungsional bagi orang yang bekerja, gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kapasitas fungsional bekerja itu kan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kesehatan kita, mulai dari posisi pada saat bekerja, kemudian paparan dari bahan-bahan yang berbahaya, kemudian lagi dari paparan dari penggunaan alat-alat yang tidak aman, misalnya alat yang menimbulkan suara, alat yang menimbulkan getaran, itu sedikit banyak akan mempengaruhi kesehatan seseorang yang bekerja. Nah, paparan-paparan tersebut itu akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut penyakit akibat kerja, gitu ya. Penyakit akibat kerja atau PAK. Karena resiko dari pekerjaan kita. Misalnya kita bekerja dengan ruangan yang kurang terang, itu otomatis penggunaan daya akomodasi mata juga akan berlebihan. Selain itu, bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama, kita akan menentukan hari efektif kerja dulu, ya. Menentukan hari efektif kerja. Orang itu ketika bekerja, ketentuan dari Dinas Tenaga Kerja atau dari Kementerian Tenaga Kerja itu sebenarnya seperti apa sih? Kemudian kita juga akan mempelajari beberapa usaha untuk atau meningkatkan kesehatan bagi orang yang bekerja, di mana antisipasi yang bisa kita lakukan jika kita terpapar kebisingan, gitu ya. Berapa sih kebisingan yang bisa diterima oleh telinga kita dengan menggunakan alat atau alat penutup telinga atau tanpa menggunakan alat penutup telinga. Kemudian jika kita menggunakan alat yang bergetar,
berapa sih getaran yang bisa ditoleransi oleh lengan atau tangan kita, gitu ya. Kemudian pencahayaan yang memadai itu yang seperti apa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, sehingga sebagai seorang fisioterapis kita bisa mengidentifikasi kira-kira penyakit akibat kerja apa yang akan bisa diramalkan atau bisa diprediksi muncul, kemudian apa antisipasinya untuk mencegah penyakit akibat kerja muncul, atau jika sudah terjadi penyakit akibat kerja, apa peran fisioterapi yang bisa dilakukan, ya. Utari, tak coba share screen. Oke, nah ini sudah kelihatan. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Nah, ini ya, menghitung hari efektif kerja. Hari kerja adalah hari yang digunakan bagi seluruh lembaga pemerintah. Sebenarnya bukan hanya pemerintah saja, non pemerintah juga, gitu ya. Ditetapkan 5 hari kerja mulai Senin sampai Jumat. Namun demikian, kalau yang non pemerintah kadang-kadang kan ada yang 6 hari kerja, sehingga dari Senin sampai Sabtu hitungannya juga akan beda. Sedangkan yang dimaksud jam kerja efektif adalah jam kerja yang harus diikuti atau jalankan tugas. Nah, perhitungan jam kerja efektifnya untuk minggu, gitu, per minggu itu kalau ketentuan normalnya atau umum itu 37 jam, 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 hari kerja maupun yang 6 hari kerja, ya. Kemudian untuk menghitung hari kerja dalam satu tahun, ini kita pakai rumus ini. Kalau menurut kalender 1 tahun itu kan berapa sih 1 tahun, berapa hari? Menurut kalender. 365. Berapa hari 1 tahun? 365 hari, gitu ya. Kemudian kita hitung jumlah minggu. Ini maaf, ini Bu Tari kok tiba-tiba zoom-nya keluar. Saya ulang ya. Kayaknya sinyalnya di kampus kurang bagus. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, kita lanjutkan. Untuk menghitung hari kerja efektif dalam 1 tahun, kita harus tahu dulu 1 tahun itu hari efektifnya, harinya itu jumlahnya ada berapa, ya. Biasanya kan 365 hari. Kemudian kita juga menghitung jumlah hari minggunya. Ini untuk 6 hari kerja. Jika menggunakan 5 hari kerja, berarti yang dihitung hari Sabtu dan Minggu dalam 1 tahun ada berapa hari. Kemudian hari libur dalam 1 tahun itu ada berapa? Yang tanggal merah itu. Kemudian cuti 1 tahun ada berapa? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, hak cuti pegawai itu kan 1 bulan 1 kali, sehingga dalam 1 tahun itu ada 12 hari. Nanti kita Iya, kayaknya wifi-nya kampus agak terganggu. Maaf ya, Zoom-nya jadi keluar masuk. Nanti materi yang saya share screen tadi, kirimkan nanti ya. Nah, tadi jam kerja normal per minggu, yang formalnya itu 37 jam 30 menit. Kalau efektif,
efektif jam kerja efektif dalam 1 minggu itu kan dikurangi 30%. 30% itu kita untuk istirahat, untuk sholat, untuk makan, untuk toilet, itu diperkirakan 30%. Sehingga kalau jam kerja efektif itu 70% kali yang ini tadi jam kerja formal 37,5, ini ketemunya 26 jam 25 menit. Nah, ini kalau dibulatkan 26 jam 30 menit. Ini kalau dibulatkan seperti itu. Nah, nanti kita akan punya hitung-hitungan, akan nih soalnya yang kita bahas nanti. Menghitung hari efektif dalam 1 tahun, gitu ya. 1 tahun kan tadi kan ada 365 hari, kemudian dikurangi hari, kalau pakai 5 hari kerja berarti dikurangi hari Sabtu dan Minggu, ada berapa dalam 1 tahun. Kemudian tanggal merahnya ada berapa, kemudian cutinya tadi 12 hari. Itu kalau 5 hari kerja. Lah nanti kalau 6 hari kerja berarti hanya dikurangi hari Minggu, jumlahnya berapa, gitu ya. Nanti coba Anda kerjakan. Kita untuk latihan hari ini. Kemudian ini untuk yang hari efektif kerja. Kemudian terhadap paparan-paparan industri itu ada kebisingan. Kebisingan itu untuk batas yang bisa kita terima itu nilai ambang batas atau NAB. NAB kebisingan itu yang mengatur tentang tekanan bising rata-rata atau level kebisingan yang berdasarkan durasi pajanan bising yang mewakili kondisi di mana hampir semua pekerja terpajan bising yang berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan. Jadi nilai ambang batas itu yang dianggap aman ketika kita itu semua pekerja itu ketika terpapar atau terpajan bisingan tersebut. Nah, NAB kebisingan untuk 8 jam kerja per hari ini kan untuk jam kerja normalnya atau formalnya dalam 1 hari itu kan 8 jam itu yang bisa diterima oleh telinga kita adalah 85 desibel, gitu ya. Sedangkan untuk pajanan kebisingan ini ada tabelnya ini ya. Bisa kita lihat kalau 80 desibel itu bisa kita terima dalam 24 jam. Batasnya 24 jam kalau 80 desibel. Kalau 82 itu maksimal 16 jam. Kalau 85 itu 8 jam. Nah, ini rata-rata orang bekerja 1 hari kan sekitar 8 jam. Sehingga NAB yang kita terima itu maksimal 85 dBA, gitu ya. Kalau misalnya 94 kebisingannya berarti kita hanya bisa bertahan 1 jam, gitu. Kalau 100 hanya 15 menit, gitu ya. Ingat, kebisingan yang kita terima maksimal tidak boleh lebih dari 140 dpj. Dpj ini untuk industri maksudnya. Desibel untuk kawasan industri. Walau sesaat saja, itu tidak boleh lebih dari 140 desibel di kawasan industri, gitu ya. Jadi walaupun hanya 1 detik nggak boleh, itu akan merusak telinga kita. Nah, yang harus diperhatikan ketika menginterpretasikan nilai ambang batas, gitu ya, ada nilai ambang batas kebisingan dosis efektif, gitu ya, yang dalam satuan dBA tadi yang boleh diterima oleh telinga kita tanpa menggunakan alat pelindung telinga atau APT, gitu ya. Dan nanti kalau menggunakan APT pasti nanti ada toleransinya, gitu. Kalau apabila pekerja itu terpajan bising di tempat kerja tanpa APT selama 8 jam tadi dalam tabel 85 dBA, ya. Nah, untuk mengukur kebisingan itu menggunakan sound level meter. Di kampus kita ada. Kalau pengen tahu, suatu saat kita bisa mencoba menggunakan. Ya, biasanya digunakan untuk praktek fisika kesehatan. Kemudian pengukuran dosis efektif pajanan bising dilakukan menggunakan
alat pajanan personal atau noise dosimeter gitu. Pengukuran dosis pajanan dilakukan sesuai dengan periode dalam satu shift itu 8 jam per hari gitu ya. Apabila jam kerja kurang dari 8 jam, maka harus disesuaikan. Tadi yang sesuai dalam tabel tadi. Ya. Apabila kita menggunakan APT, alat pelindung telinga, untuk mengurangi dosis pajanan bising, maka harus diperhatikan kemampuan APT untuk mereduksi pajanan bising. Biasanya di dalam kemasan itu ada, ya. Ada berapa nilai atau kemampuan alat pelindung telinga itu untuk mereduksi pajanan. Nah, rumus untuk menghitung pajanan efektif yang dapat kita terima, yang diterima oleh tubuh kita dengan alat pelindung, ini ada pajanan efektif sama dengan dBA pajanan, kemudian NRR APT-nya, atau noise reduction rate dari APT-nya biasanya tertulis di kemasan alat pelindung diri, di boxnya itu kemampuannya ada berapa, dikurangi 7, ini faktor koreksi, kemudian dikalikan 50%. Nah, nanti ada soal yang Putari share untuk latihan, ya. Ini untuk kebisingan. Kemudian ada juga pencahayaan, ya. Pencahayaan, persyaratan pencahayaan di lingkungan kerja merupakan nilai tingkat pencahayaan yang disarankan pada area tertentu dengan pekerjaan dan aktivitas tertentu, gitu ya. Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi itu juga diperlukan pencahayaan yang lebih daripada yang cuman pekerjaannya memasukkan dus misalnya, gitu ya. Persyaratan pencahayaan di dalam gedung dan di luar gedung juga berbeda. Untuk menghitung pencahayaan itu untuk mengukurnya menggunakan satuan lux. Ya, persyaratan pencahayaan ini ada tabel-tabelnya, misalnya zona lalu lintas area umum di dalam industri, lorong, tidak ada pekerjaan, itu tidak ada pekerja, itu mestinya 20 lux gitu ya, tingkat pencahayaan diukur yang di lantai. Makanya kalau kita menggunakan alat, Unisa juga punya alat untuk mengukur pencahayaan ini yang ditaruhnya di lantai gitu. Ini ada beberapa tabel, ini yang di lorong gitu ya, tidak ada pekerja, itu cukup 20 lux. Tuh. Pintu masuk, ruang istirahat 100. Area sirkulasi atau koridor, nah ini jika terdapat kendaraan, maka pencahayaannya 150 lux. Kalau tidak ada, berarti 100 lux cukup. Kemudian untuk elevator atau lift, itu 100, gitu ya. Di depan lift itu minimal 200, ruang penyimpanan dan lain sebagainya. Nanti silahkan dibaca saja karena ini tabelnya banyak. Nanti saya share, setelah saya menjelaskan mungkin kita diskusinya akan lebih enak menggunakan WA group gitu. Ini pencahayaan, nanti untuk misalnya ini di luar gedung, tadi yang di dalam gedung, ini di luar gedung dan sebagainya, ya. Nanti ada standarnya harus berapa lux gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah getaran tangan. Nah, bagi pekerja yang menggunakan alat yang bergetar, itu sedikit banyak akan menimbulkan gangguan. Getaran itu kalau dilakukan terus-menerus atau secara berulang, itu akan menimbulkan suatu penyakit akibat kerja lah. Seperti kalau tutorial kemarin kan ada ya dampaknya terhadap kesehatan. Nah, jenis getaran, pajanan getaran yang dapat diterima tubuh, lengan, atau seluruh tubuh. Nah, ini untuk lengan. Nanti dapat dilihat pada tabel 5 ya. Nilai ambang batas pajanan getaran pada tangan atau lengan merupakan frekuensi dominan meter per detik kuadrat berdasarkan durasi 8 jam. Orang bekerja kan satu shift itu 8 jam gitu ya. Yang mewakili kondisi di mana hampir semua pekerja terpajan getaran berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan kesehatan,
atau penyakit, pekerja dapat terpajan getaran lengan menggunakan alat seperti gergaji listrik, gerinda, jackhammer, dan lain sebagainya. Nah, berapa NAB-nya? NAB-nya adalah NAB-nya 5 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau 8 jam yang bisa ditoleransi 5 meter per detik. Kalau 7 meter per detik berapa? Kita hanya bisa bertahan 4 jam. Kalau 14 meter per detik, kita hanya bisa bertahan 1 jam. Nah, kalau tadi sudah ada soal yang pertama, ini ada soal yang kedua. Ini digunakan untuk latihan kita pada pertemuan ini. Ini ada seorang laki-laki, umurnya 36 tahun, bekerja pada industri dan kerajinan, pekerjaan perkayuan di dalam gedung. Ya. Kemudian menggunakan alat pemotong kayu elektrik dengan nilai akselerasi getaran dan lengan itu berdasarkan hasil pengukuran 12 meter per detik kuadrat. Ya. Kalau tadi getaran tadi kalau yang bisa diterima tubuh kan sekitar 5 meter per detik kuadrat itu untuk 8 jam. Ya. Kemudian untuk meredam kebisingan alat pemotongnya itu kan menimbulkan suara. Ya, sehingga ada kebisingan. Untuk meredamkan kebisingan, pekerja tersebut menggunakan APT. Pada kotak APT, produk APT, tertulis NRR 33 desibel. Kemudian pajanan kebisingan 95 dBA. Nah, tugas Anda nanti menghitung pajanan kebisingan dengan menggunakan APT. Sesuai APT yang tadi, NRR-nya 33 desibel, pajangan kebisingan 95 dBA. Nah, nanti dihitung. Ini rumusnya juga sudah Putari kasihkan di sini. Ya. Ini untuk yang kedua, karena yang pertama kita menghitung hari efektif kerja tadi. Kemudian, karena alat yang digunakan itu juga bergetar, menimbulkan getaran pada tangan dan lengan, berapa pajanan getaran yang diperbolehkan? Ya. Ini ada rumusnya juga. Gitu. Kemudian keterangannya juga ada. Kemudian karena orang tersebut bekerja dalam ruangan menggunakan alat pemotong kayu, karena dia bekerja di industri dan kerajinan, berapa pencahayaan yang direkomendasikan, berapa lux. Nah, Anda lihat nanti di tabelnya ini ya. Kemudian kan tadi orangnya bekerja dengan paparan kebisingan, kemudian dari paparan getaran, gitu ya. Kira-kira penyakit akibat kerja apa yang muncul pada pekerja tersebut? Dan tugas Anda sebagai seorang fisioterapi, apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisasi penyakit akibat kerja yang bisa muncul, dan jika memang bisa dicegah, itu apa yang dilakukan, dan jika sudah terkena, apa yang bisa dilakukan bagi seorang fisioterapis. Nah, kira-kira dari penjelasan yang singkat tadi, ada pertanyaan? Nanti yang Putari share ini, yang Putari share screen ini Putari kirimkan. Silahkan nanti bikin grup WA dulu, kita diskusinya bisa by WA atau bisa by lensa, kira-kira gimana? Gimana? Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Ibu. Belum ada. Mungkin baca dulu nanti ya. Baca dulu, dipahami dulu. Nanti kalau dalam proses mengerjakan soal-soal tadi ada yang belum jelas, nanti bisa disampaikan di grup WA. Kita bisa bikin grup WA dulu ya, Salsa ya. Baik, Ibu. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa Putari jelaskan. Nanti selanjutnya kita
menggunakan grup WA untuk mengerjakan tugas-tugas di Skilab ini. Dan nanti pada praktikum Bu Tari akan ngasih soal-soal yang serupa gitu ya. Jadi kalau hari ini sudah bisa mengerjakan Skilab, tentu nanti di praktikum pasti bisa mengerjakan. Nah, ini mengerjakan sifatnya individu. Ya. Oke, begitu. Kita akhiri dulu Zoom-nya. Silahkan Salsabila bikin grup WA. Nanti Bu Tari akan sampaikan materi yang sudah Bu Tari jelaskan via Zoom ini tadi untuk dipahami dan dicermati bersama, kemudian mengerjakan soalnya. Itu ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan diskusinya via grup WA. Terima kasih atas perhatian.